Ini saya akan menjelaskan biomembran sebagai gerbang sel. Biomembran adalah struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Sekarang disepakati bahwa biomembran ini adalah suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolid, dan kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer. Kemudian karakteristik dan fungsi biomembran. Biomembran ini terdiri dari membran sel dan membran organel. Membran sel dan membran organel ini terdiri dari satu lapis, kecuali membran inti dan membran mitokondria. Nah, di atas ini kita dapat lihat sistem endomembran. Sistem endomembran ini adalah membran sel yang menyelubungi suatu sel yang berukuran sekitar 75 sampai 95 A. Mempunyai fungsi untuk membatasi keberadaan sebuah sel dan memelihara peradaan kondisi antara sel dan lingkungannya. Membran ini bersifat semi-permeable karena membran ini ikut berperan sebagai filter yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi bahan yang dapat melintasinya dengan tepat, memelihara kondisi homeostasis sel. Berdasarkan fungsinya, membran sel ini memiliki karakteristik yang sangat khas. Yang pertama, tidak dapat dilewati oleh makromolekul agar sitoplasmanya yang sebagian besar mengandung protein tetap berada pada membran. Kemudian mampu menjaga keseimbangan elektrolit. Kemudian mampu melakukan transport aktif. Dapat dilewati oleh zat-zat yang terlarut dalam lipid. Dapat dilewati oleh molekul yang berukuran kecil, serta dapat melakukan invaginasi misalnya dalam proses fotosintesis dan pinositosis. Sebelum ditemukannya teori membran sel oleh Signer dan Nichols pada tahun 1972, teori tentang struktur membran sel ini digolongkan menjadi 3. Teori lembaran ini menyatakan bahwa membran sel tersusun dari lapisan-lapisan. Teori bola menyatakan bahwa membran sel ini tersusun atas bola-bola yang berderet membuat lembaran. Teori dinamis ini menyatakan bahwa struktur membran sel yang dapat dibentuk oleh lembaran berlapis-lapis dan dapat berubah menjadi susunan bola-bola sesuai dengan keadaan atau kebutuhan sel. Molekul lipid ini tersusun atas 2 lapis atau duilapis. Membran plasma dapat dibelah menjadi 2 lapis tunggal menggunakan metode fresh fracture, yaitu metode mengelupas atau irisan beku. Molekul lipid ini menyusun membran plasmanya terdiri atas 3, yaitu fosfolid, kolesterol, dan glikopilid. Ketiga golongan senyawa tersebut bersifat amfifatik, yaitu molekul yang memiliki ujung hidrofobik dan non-polar atau ekor, dan ujung hidrofobik atau polar. Proses transport membran secara umum terdiri dari 4 proses, yaitu proses difusi, proses osmotif, proses transport aktif, dan proses endositosis. Sedangkan berdasarkan proses pengetahuan molekul melalui membran sel dapat dilakukan secara transport pasif, transport aktif, dan sitosis. Perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Transport aktif ini adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Sedangkan transport pasif ini adalah transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasmanya. Transport pasif ini mencakup osmosis dan difusi. Osmosis adalah kasus khusus dari transport pasif, di mana molekul air difusi melewati membran yang bersifat selektif. Kemudian, difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Proses eksositosis pada kelenjar meliputi ada 3, yaitu holokrin, apokrin, dan merokrin. Holokrin yaitu selnya melakukan penghancuran semua isi selnya menjadi sekret. Contohnya kelenjar Sabase. Apokrin yaitu hanya sel bagian apikal yang lepas sebagai sekretnya. Contohnya kelompok mamae dan
kelompok keringat. Nah, merokrin, selnya tidak hancur dan sekretnya dikeluarkan dari sel. Contohnya seperti kelompok ludah dan kelompok pada pankreas. Epilepsi ini merupakan kelainan pada otak yang ditandai dengan adanya bangkitan epileptis yang berulang. Bangkitan epileptis yang berulang ini ditandai dengan atau gejala timbulnya sepintas akibat kegiatan neuron yang berlebihan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bangkitan yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter dan gangguan kanal ion pada manusia. Kanal ion yang beraktivitas voltase memberikan respon terhadap adanya perbedaan potensi transmembran. Berkurang kanal ion yang beraktivitas voltase memberikan respon terhadap adanya perbedaan potensi transmembran. Berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel antara intersel dan ekstrasel disebut depolarisasi membran. Meningkatnya perbedaan polaritas disebut hiperpolarisasi membran. Nah, kita dapat lihat fase istirahat itu sering disebut dengan resting, yaitu perubahan konfirmasi untuk kembalikan pada kondisi istirahatnya. Kanal diblok pada sisi intraseluler oleh aktivitas gated. Kemudian aktivitas ini terjadi depolarisasi di mana kanal terbuka Na+ masuk. Inaktivasi ini terjadi repolarisasi di mana kanal tertutup segera sesuai